Oke teman-teman, ini adalah sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh anak-anak saya dan mereka melihat secara langsung pengalaman tentang berbau horor ya. Jadi yang pertamanya itu abang yang pertama kali yang melihat si sosok ini adalah Abang Rizky atau anak saya yang pertama. Jadi waktu itu pada malam hari kami tuh keadaannya tuh sudah tidur semua, terus dia tidur menghadap ke pintu ini pintu kamar. Jadi dia menghadap. Iya kan, karena abang kan abang terbangun tengah malam kan. Maksudnya tuh udah tidur, terus dia tidurnya itu menghadap ke pintu kamar kan. Habis itu dia terbangun tengah malam. Saya kurang tahu tepatnya jam berapa karena dia cerita itu sudah paginya. Dia terbangun tengah malam dan pintu ini tidak sepenuhnya tertutup, jadi terbuka sedikit begitu ya. Jadi terbuka sedikit dan di depan pintu ini maksudnya bagaimana ya? Pokoknya pintunya terbuka sedikit lah, tidak tertutup rapat gitu. Jadi pas dia terbangun itu, dia menghadap ke pintu, dia melihat sebuah sosok ya, seorang nggak sih, itulah dia melihat salah apa sih dia melihat aku ngomong ini gimana ya, pokoknya dia melihat sebuah sosok katanya warna hitam, terus dia nggak punya kaki, terus mukanya juga katanya kayak samar-samar, kayak nggak jelas gitu. Sosok itu warna hitam, dia seperti terbang, jadi sosok itu terbang gitu. Jadi saya bilang, mungkin kamu salah lihat. Enggak, aku melihat sosok itu. Aku melihat sosok itu terbang ke arah lemari, karena lemari kami di arah sana. Jadi katanya dia melihat sosok itu lewat terus ke arah lemari seperti terbang begitu. Dia seperti melompat-lompat begitu, iya kan? Seperti melompat-lompat. Jadi dia nggak jalan tapi melompat-lompat. Nah tapi dia nggak punya kaki. Dia tuh kayak cuman badan aja gitu, nggak ada kaki. Terus mukanya juga kayak katanya kayak samar-samar gitu, kayak nggak punya muka gitu. Jadi dia melihat ke arah lemari, terus saya bilang, kamu mengikutinya enggak? Saya bilang enggak, katanya aku cuma lihat aja katanya. Itu apa ya, waktu dia melihat si sosok itu, waktu dia nggak langsung membangunkan saya. Jadi dia ngasih tahu sama saya itu setelah paginya dia bangun, dia bercerita seperti yang saya jelaskan tadi. Terus saya sih pertamanya nggak percaya ya, maksudnya tuh mungkin dia salah lihat atau bagaimana. Kadang kan kita begitu kan, kadang kayak melihat sesuatu padahal enggak. Terus dia meyakinkan saya, iya saya melihat dia warna hitam, dia seperti ini begitu. Jadi untuk menenangkan dia, saya mencoba untuk bilang, oh itu nggak apa-apa, mungkin itu baju terbang yang kamu lihat. Enggak mungkin, itu bukan baju terbang, aku melihat dia tuh seperti ini gitu, itu bukan baju terbang katanya. Jadi aku bilang, oh nggak apa-apa, kalau sekali lagi kamu melihat seperti itu, jangan kamu ikuti dan kamu baca doa aja gitu. Saya bilang seperti itu. Jadi itu pertama kali dia melihat, udah. Nah, dan pengalaman kedua itu adalah ini yang kecil ini. Jadi kami tuh berada di kamar waktu itu sudah habis maghrib kayak sekitar jam 7 lah, jam 7. Nah, jadi kami tuh main-main di sini sebelum tidur. Kaki dong dek, tolonglah jangan kayak gitu, duduklah bagus ya. Jadi kami duduk, maksudnya main-main di sini. Biasalah kami main-main bersenda gurau sebelum tidur ya. Kami bertiga waktu itu suami saya masih kerja,
shift sore, masuk jam 3 sore dan pulang jam 11 malam. Jadi dia kerja, minum air hangat dulu sana, tolong ya. Dia tuh kerja, adik jangan kayak gitu loh ya. Adik takut dari makan. Ngapain kalau adik takut, kan di sini mama. Jadi waktu itu suami saya lagi kerja, dia pulang jam 11 malam. Jadi jam 7 malam ya kami di sini main-main, tadi seperti yang saya bilang, kami main-main, ketawa-ketawi. Jadi ini posisinya jendela ini, nih ya saya tunjukin nih jendela. Ini nampak kan kalian jendela. Nah, jendela ini yang terbuka ini, dia terbuka karena di sini kan agak ini ya, agak panas waktu itu cuacanya, jadi saya buka sedikit aja. Dan hordengnya ini juga saya buka, tapi setengah gitu, setengah jendelanya lagi tertutup begitu. Nah, otomatis kalau kita buka di setengah gitu kan, nampak kan bayangan kita di sini gitu ya, nampak bayangan kita di situ. Nah, apalagi sudah malam kan, sudah awannya kan sudah gelap gitu, jadi nampak bayangan kita. Nah, waktu itu kami pada saat itu main-main ya, pada saat main-main ketawa-ketiwi, tiba-tiba dia ketakutan. Tiba-tiba anak saya yang perempuan yang paling kecil dia ketakutan dan dia bersembunyi di belakang saya. Nah, saya posisinya waktu itu seperti ini, tapi saya duduk di sebelah sini, tapi saya posisinya menghadap kayak gini. Gitu. Dia ketakutan, dia bersembunyi di belakang saya. Terus dia bilang, "Takut." "Hah? Kamu kenapa?" Saya tanya. Terus dia bilang, itu. Dia nunjuk ke jendela yang terbuka tadi itu. Dia nunjuk ke situ, dia bilang, "Itu ada kakak-kakak lagi ketawa," katanya. Ya Allah, sumpah aku merinding loh. Dia bilang kayak gitu, "Itu ada kakak-kakak ada ketawa," katanya. "Mana?" Terus aku liatin, tapi sebenarnya waktu itu aku tuh sebenarnya sudah sangat takut, tetapi kan aku tidak boleh menunjukkan kalau aku takut. Nanti bagaimana dengan mereka, ya kan? Nah, jadi aku pura-pura santai. Mana nggak ada. Itu kakak itu cantik, kakaknya cantik, kakak itu cantik, dia ketawa sama adik, dia bilang kayak gitu, dia ketawa sama adik. Dia takut, dia kayak mana anak-anak yang ketakutan seperti sewajarnya gitu, dia ketakutan, dia sembunyi gitu di belakang aku. "Mana?" Terus aku apa itu, mana gitu ya kan. Itu katanya. Dengan memberanikan diri, dengan modal nekat, aku tutuplah jendelanya, bismillahirrahmanirrahim, aku tutup gordennya, terus aku ajak mereka tidur. Itu. Nah, waktu dari situ aku belajar kalaupun dari maghrib atau sampai selepas maghrib pun kita harus tetap menutup semua jendela. Nah, waktu itu memang saya buka karena sudah habis maghrib ya. Saya buka karena memang cuacanya panas gitu. Jadi dari situ saya belajar untuk tidak membuka jendela mau sehabis maghrib sampai tidur pun. Kalaupun saya buka, itu hordennya saya tutup. Ya, saya belajar dari situ. Dan saya bilang sama dia, "Oh, itu nggak apa-apa. Kamu berdoa aja, baca doa, baca bismillah. Itu nanti tidak akan datang lagi." Nah, kalian tahu ya Allah, dia lagi batuk loh. Kalian tahu kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan, tapi kayaknya belum sampai 2 bulan sebelum anak saya cewek yang melihat yang di jendela itu, ada sebuah kejadian di rusun ini, tetapi bukan di rusun yang kami tempati ya, bukan di rusun yang khusus untuk berkeluarga, tetapi di rusun, tahu kan rusun rumah susun, di rusun lajang cewek. Dan itu beritanya sempat terangkat, tetapi nggak tahu kenapa itu tertutup ya. Itu pernah ada kejadian titik-titik diri ya, itu sempat ada kejadian di situ. Motifnya saya kurang tahu, tetapi itu kalau dari sini ya, kalau dari jendela kami ini menghadap ke tempat rusun lajang itu sangat jelas ya, sangat jelas. Katanya dia titik-titik diri itu di rusun itu dan di
kamar mandi ya. Saya kurang tahu itu kenapa ya, saya cari tahu juga motifnya kemarin itu. Sebenarnya sih ada motifnya, cuman saya tidak tahu pasti, makanya saya tidak memberitahu apa motifnya ya, biarkan itu menjadi urusan mereka ya. Ya yang penting sebelum dia melihat yang di jendela itu 1 atau 2 bulan, tapi kayaknya nggak nyampe 2 bulan, kalau nggak salah 40 hari gitulah, dia ada kejadian di situ gitu. Dan itu kalian tahu nggak, itu sangat menyeramkan bagi saya. Karena apa? Kenapa saya bilang sangat menyeramkan? Saya lihat itu setelah kejadian itu tempat itu kosong, dan di situ semua rata-rata kosong, yang berisi cuman beberapa aja gitu. Tapi alhamdulillah sekarangnya tuh sudah mulai rame ya. Ya mungkin sudah dibersihkan atau bagaimana juga ya, namanya yang udah berlalu, udah setahun yang lalu ya kan. Jadi ya begitu. Sebenarnya banyak sih yang saya rasakan juga di sini, ada gitu. Saya pernah merasa saya merinding, saya merasa kayak ada melihat sosok, tapi saya menghiraukan. Ini karena pengalaman anak-anak ya. Anak-anak gak mungkin bohong dong ya kan, apalagi yang umur 3 tahun, umur 7 tahun gak mungkin kan bohong. Nah, waktu itu anak saya si abang ini yang waktu melihat itu masih 6 tahun. Jadi begitu guys pengalaman di sini tuh.